Sebenarnya EPOP ini dipasangnya di luar teman-teman ya. EPOP ini kan untuk alat keselamatan juga, tapi dia ini berfungsi jika kita misalkan ya kejadian kapal terburuk, kapal tenggelam. Jadi secara otomatis EPOP ini akan mengeluarkan sinyal tanda bahaya. Nanti yang akan sinyal ini disebarkan atau ditangkap ke kapal-kapal lain ya, atau stasiun terdekat. Iya, terdekat atau stasiun pantai. Jadi langsung otomatis memancarkan. Jadi nanti kalau kapal tenggelam itu ya posisi terdeteksinya ya ini sama yang EPOP ini terdeteksi nanti. Jadi memancarkan sinyal baru ditangkap ke kapal lain atau enggak tim penyelamat rescue. Nah, nanti bisa ketahuan posisi kita di sini. Bisa juga menggunakan radio ini, kalau kita tekan distress, posisinya nanti akan nyebar juga ke radio-radio yang lain posisinya. Nah, ada lagi satu lagi alat yang nggak kalah penting ya, ini ya. Ini adalah kalau teman-teman bilang ini teropong ya. Nah, ini ada besar gaulnya juga, adalah binokular ya. Nah, binokular ini ya fungsinya untuk ini ya, untuk melihat benda-benda yang dirasa jauh. Nah, nanti kita teropong begini, kita bisa setel begini. Lebih jelas. Nah, nanti akan lebih jelas. Jadi mungkin jarak berapa mil nanti akan kelihatan dekat ya, akan kelihatan dekat. Tapi ya masih lumayan lah ibaratnya daripada pandangan mata kita atau visibility kita itu kadang-kadang kan terbatas mata manusia kan. Nah, kita menggunakan ini binokular ya teman-teman ya. Oke, jadi mungkin alat-alatnya yang ada di ada lagi nih ya. Nah, ini adalah SAT ya. Nah, SAT ini fungsinya hampir sama juga sama yang EPOP tadi. SAT ini hampir sama EPOP. Nah, ini biasanya memang ditaruh di dalam. Nah, ini mungkin bedanya jangkauan ya. Bedanya cuma jangkauan aja. Kalau EPOP lebih luas jangkauannya. Kalau SAT ini ya berapa saya lupa berapa mil, berapa mil jangkauannya. Jadi tapi fungsinya sama juga untuk kirim sinyal ya, untuk tanda bahaya. Jadi ini pun ada expirednya, kita harus cek ya. Semua alat-alat ini ada yang EPOP atau enggak saat ini ada masa expirednya, ini harus diganti, harus dicek supaya memang benar-benar berfungsi. Jadi suatu saat nanti ada bahaya, maka alat-alat ini jangan sampai dalam keadaan mati ya. Jadi harus selalu dicek. Harus berfungsi ya. Ya, harus terus berfungsi. Nah, oh iya ini. Oke, ini ada ini ya, wind director ya. Nah, itu atau apa ya disebutnya untuk clinometer, apa ya? Clinometer, anemometer. Nah, angin. Itu adalah untuk mengukur kecepatan angin ya. Jadi nanti kalau kita on kan itu akan mendeteksi kecepatan angin ya, berapa knot gitu. Sama arah. Ya, sama arah angin. Arah dari mana gitu. Itu bisa di ini juga ya. Terus ada lagi ini adalah clinometer ya. Clinometer ini berfungsi untuk mengetahui tingkat kemiringan kapal. Keseimbangannya. Jadi nanti ketahuan berapa derajat miring ke kiri atau miring ke kanan, nanti kelihatan. Ada juga itu bisa disebut juga barometer itu. Nah, itu adalah barometer teman-teman ya. Nah, oke teman-teman, jadi mungkin ini ya Bas ya. Kita langsung pindah ke pengoperasian. Jadi mungkin tadi kan alat-alat keselamatan, sekarang pengoperasian ya. Ini bisa disebutnya apa ya kalau di seat baler ya? Kalau yang ini handle steering ya. Nah, ini adalah handle steering ya. Ini mungkin kan beda sama yang takbut-takbut yang lain ya. Karena seat baler ini ya menggunakan sistem seat baler. Jadi kalau yang takbut-takbut yang lain itu kan dia menggunakan daun kemudi ya. Nah, jadi di seat baler ini tidak menggunakan daun kemudi. Nah, yang menggerakkan kapal itu bergerak ke kiri atau ke kanan. Nah, ini adalah perputaran ininya ya, perputaran seat balernya itu ya. Jadi misalkan ini baling-baling itu akan memutar begini.
sesuai arah yang sesuai arah yang kita inginkan. Nah, untuk memutar balik-balik itu, nah ini ada handle Z-Peller ini ya. Nah ini bisa, ini kan maju, kalau begini maju. Ini ada cara-caranya sendiri buat pengoperasian ya. Ini karena videonya ini berarti kanan kiri ya? Iya, ini kan mesin kiri, ya. Ini mesin kanan. Ya, Nanti kita selanjutnya kan bisa belajar lagi. Yang sana? Kalau yang ini, nah kalau ini kan ini hampir sama ini apa namanya fungsinya. Tapi kalau ini, kalau yang ini dia akan menggerakkan dua apa namanya dua baling-baling. Nah, baling-balingnya digerakkan langsung dua bersamaan ya. Kalau ini tadi satu-satu, ini handle kiri kanan, mesin kiri, mesin kanan. Nah, kalau ini keadaan netral atau maju atau mundur, kalau kita ingin menggerakkan dua baling sekaligus, kita menggunakan ini kemudi ini ya, kayak steering tapi untuk langsung dua baling-baling ya. Nah, sekarang setelah itu ini ya Bas, ini apa Bas, bisa disebutnya apa ini? Handle gas ini. Nama lainnya apa? Handle RPM. Handle RPM ya. Nah, ini adalah handle RPM ya untuk gas ya. Yeah. Untuk gas. Jadi ini untuk gas mesin kiri, ini gas untuk mesin kanan. Jadi nanti kalau kita mau gerakkan, ini juga harus digerakkan juga ini. Tapi kalau ini kita masuk handle begini, das kita tinggal ini ya, tinggal apa namanya? Mainkan Z-Peller ya. Yang penting ini sudah masuk dulu. Nah, ini adalah gas ya. Kita tinggal atur mau yang tenaga yang kuat berarti kita tambah. Kalau kita mau turunkan lagi, kita turunkan lagi. Ya seperti itu kurang lebih ya. Nah, oke teman-teman ya, untuk mungkin masih ada lagi alat-alat yang lain atau kondisi di ini ada general alarm. Nah, general alarm ini berfungsi untuk tanda bahaya ya. Di kapal ini kalau misalkan ada tanda bahaya, kalau kita pencet nanti akan berbunyi alarm, ruangan alarm ya. Itu biasa kalau ada kebakaran, terus ada ibaratnya apa namanya bahaya-bahaya yang lain lah, kebocoran apa-apa, kita pencet general alarm ini, nanti di kompartemen atau ruangan-ruangan itu akan muncul sirine tanda bahaya. Nanti agar cepat kita tanggap, baru kita berkumpul ada apa kejadiannya gitu, baru kita menanganinya ya. Itu untuk penanda bahaya aja, biar tahu nanti kalau ada bahaya. Nah, ini ada lagi, tidak lupa ini untuk kesenjangan tubuh ini. Ini ada AC, kenyaman, AC canggung ini ya. Ini AC canggung, tapi ya nggak apa-apa, biarpun canggung kan ya ada ya, yang penting ya. Ini untuk kenyamanan kru kita. Yang penting sejuk. Nah, yang penting sejuk ya. Jadi kita manuver itu kan enak, nggak kepanasan gitu. Nah, terus ini ada lagi panel. Ini adalah panel lampu navigasi ya teman-teman ya. Nah, ini ada lampu buritan, ada red, green, lampu tiang master 1, 2, 3, terus lampu jangkar, panel box ya. Panel box ini ya. Ini lengkap pokoknya instalasi lampu yang ada di ini ya, di Anjungan. Ini ada di sini semua ya. Navigasi ya. Navigasi semua. Kalau ini yang Telegram. Nah, ini ini tuh bisa disebutnya apa ya ini ya? Lali ya. Telegram, bukan Telegram. Apa ya, lupa. Nah, ini pokoknya ini telepon intern ya, di kapal. Ini biasanya disambungkan ke kamar kapten, terus kamar ruang mesin, terus kamar Z-Peller, terus anjungan salon. Ini ya, anjungan dan salon. Nah, ini berfungsi untuk ini ya, untuk ya komunikasi kalau kita daripada bunga-bunga ya. Yeah. Biasanya kan orang itu kalau nggak tahu ini, nggak ada ini, bunga-bunga, woi, kiri kanan, wes mati kurung. Nah, itu bisa itu teman-teman. Jadi kita harus pakai intern telepon ini ya. Aku lupa namanya. Spin kok gue, browsing sendiri lah kalau Terus untuk channel.